Pada 18 Maret 2024 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diketahui melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara meninjau progres sejumlah pembangunan di IKN serta mengecek persiapan untuk pelaksanaan HUT RI 2024 yang direncanakan dilakukan di kawasan Istana Kepresidenan di IKN. Adapun dari kunjungan tersebut diketahui bahwa per 18 Maret 2024, progres pembangunan tahap 1 di IKN sudah mencapai sekitar 77,83%. Fokus utama pembangunan IKN di tahap 1 sendiri ialah proyek-proyek infrastruktur dasar yang terletak di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan lapangan upacara yang ditargetkan untuk menjadi tempat dilaksanakannya upacara HUT RI 2024 mendatang. Progres pembangunan Istana Kepresidenan dan lapangan upacara di IKN sendiri telah berprogres hingga 58,5%. Sebagai informasi, kompleks Istana Kepresidenan ini dibangun di area seluas 100 hektar, di mana ini menjadikannya kompleks terluas di kawasan pemerintahan di IKN. Sementara Istana Presiden di IKN diberi nama Istana Garuda, bercermin dari bentuk ikoniknya yakni burung Garuda. Adapun Istana Garuda IKN akan menjadi Istana Presiden ke-7 di Indonesia. Berikut ini 6 istana presiden lainnya yang telah ada di Indonesia. Pertama ada Istana Merdeka. Terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, letaknya menghadap ke Taman Monumen Nasional. Istana Merdeka berada di satu kompleks dengan Istana Negara. Luas Istana Merdeka ialah sekitar 2.400 meter persegi. Istana Merdeka dibangun mulai 1873 pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Lodon. Kedua ada Istana Negara di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Satu kompleks dengan Istana Merdeka, letak Istana Negara menghadap ke Sungai Ciliwung. Istana Negara memiliki total luas keseluruhan mencapai 68.000 meter persegi. Kompleks istana ini juga meliputi 3 bangunan penting lainnya seperti Bina Graha, Wisma Negara, dan Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Istana Negara dibangun mulai 1796 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraate hingga tahun 1804 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Sibeh. Ketiga ialah Istana Bogor di Jalan Insinyur H. Juanda nomor 1 Kota Bogor. Istana Bogor dibangun di atas tanah seluas sekitar 28,86 hektar. Istana Bogor identik dengan keberadaan rusa-rusanya. Istana Bogor dibangun pada 1744 oleh Gubernur Jenderal Van Inhofe dengan awal tujuan dibangun adalah sebagai tempat peristirahatannya. Kemudian Istana Bogor menjadi tempat kediaman resmi dari 38 Gubernur Jenderal Belanda dan 1 orang Gubernur Jenderal Inggris. Di masa Presiden Soekarno, Istana Bogor diisi banyak karya seni bernilai tinggi. Keempat ada Istana Yogyakarta atau Gedung Agung di Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Letaknya berseberangan dengan Museum Benteng Vredenburg, bekas benteng Belanda. Penamaan Gedung Agung pada istana ini berkaitan dengan salah satu fungsi gedung utama istananya, yaitu sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung. Kompleks istana ini berada di lahan seluas 43.585 meter persegi. Istana ini dibangun mulai 1824 yang diprakarsai oleh Anthony Hendrik Smithard, Presiden Yogyakarta ke-18. Kelima ialah Istana Cipanas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kompleks istana ini memiliki luas lebih kurang 26 hektar, tetapi sampai saat ini hanya 7.760 meter persegi yang digunakan untuk bangunan. Selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun tanaman hias yang asri, kebun sayur, dan tanaman lain yang ditata seperti hutan kecil. Istana ini dibangun mulai 1740 oleh Gubernur Gustav Willem Baron van Imhoff. Keenam ialah Istana Tampak Siring di Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Istana ini berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 19 hektar. Istana ini ialah Istana Presiden Indonesia pertama yang didirikan setelah kemerdekaan, di mana pembangunan istana ini ialah atas prakarsa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan berhawa sejuk dan jauh dari keramaian kota. Tahun dimulainya pembangunan istana ini sendiri ialah pada 1957. Sispro.co.id merupakan portal web database rantai password konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views.
setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai Rp1.515 triliun selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR, serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai total mencapai Rp499 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun yang diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar Rp466 triliun dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai Rp47,5 triliun dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN. Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai pavel konstruksi yang valid dan update, utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku direktori kontraktor, supplier, dan subkontraktor konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!